Shalom, salam kebenaran. Hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang kedua yang saya sebut virus ala maut. Virus yang kedua dibalik dari COVID-19 yang sering kali saya sebut dalam diskusi dengan kawan-kawan adalah yang saya sebut virus ala maut. Sebagaimana dalam renungan yang pertama, COVID-19 itu sebenarnya bukan apa-apa. Dia hanya bisa menciptakan maut bagi daging kita. Tetapi yang paling berbahaya di balik ini semua ada virus ala maut. Ala maut di dalam bahasa Ibrani memakai kata Sheol. Sedangkan lebih tegas dan lebih jelas dalam bahasa Yunani menurut Wahyu pasal yang ke-6 di meterai yang keempat, ala maut itu memakai kata Hades. Hades kita percayai adalah tempat di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak layak di hadapan Tuhan, setelah kematiannya ditempatkan di sana. Oleh karena itu, ini adalah satu peringatan dari semua peristiwa yang terjadi untuk kita sadar menghindari virus alam maut. Walaupun maut datang kepada kita, kalau virus alam maut tidak menghinggapi hidup kita, Firdaus, sorga yang kekal, tempat yang permai, kenikmatan bersama dengan Tuhan disediakan buat kehidupan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan virus yang kedua di balik peristiwa ini semua. Saya menyebutnya virus pertentangan. Tanpa sadar, melalui peristiwa pandemi yang melanda seluruh dunia, wabah yang melanda seluruh dunia. Tanpa sadar di media sosial, di dalam kehidupan kita muncul yang disebut dengan virus pertentangan. Sebenarnya peristiwa yang melanda seluruh dunia tanpa memandang agama, status sosial, keadaan, negara berkembang, negara belum berkembang, negara maju, semua terlanda oleh penyakit ini. Kita harusnya mulai merasakan sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan, kehidupan sesama satu dengan yang lain sebagai orang-orang yang sepenanggungan dalam penderitaan. Tapi begitu menghadapi situasi ini, terlebih pada waktu pemerintah di beberapa tempat, termasuk di negara kita, memberikan satu himbauan untuk kita melakukan social distancing. Dan ini menyentuh dalam peribadatan, supaya kita bersama-sama mencegah penyebaran virus ini. Dan terpaksa, dengan rasa terpaksa tentu pemerintah juga membuat aturan supaya setiap peribadatan di seluruh dunia, di seluruh negara kita, di seluruh bentuk agama dan kepercayaan dilakukan di setiap rumah masing-masing. Ini menjadi pertentangan yang besar. Sebenarnya ini adalah saat kita merenung. Ini adalah saatnya kita menyadari tentang nilai-nilai ibadah kita masing-masing. Tetapi yang ada kita saling menghakimi, kita saling menghujat. Kita tidak terpeka kepada kemauan Tuhan masing-masing dalam kehidupan kita. Yang beribadah tetap di gereja atau di tempat ibadah masing-masing. Mereka mengatakan yang tidak beribadah di rumah ibadat adalah mereka yang penakut, tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, tidak percaya kuasa mujizat dari Tuhan. Lalu yang beribadah di rumah-rumah menilai orang-orang yang masih beribadat di gereja adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tidak punya hikmat, tidak punya akal budi, iman yang bodoh, iman yang tidak memiliki hikmat, iman yang mencelakakan, dan lain sebagainya, kata-kata yang tidak menyenangkan. Saya tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tapi saya menilai dari hal ini, tanpa sadar virus pertentangan ada di dalam hidup kita. Saya pribadi tidak mau mengikuti ajakan daripada alam maut untuk ikut dalam pertentangan ini. Yang harus saya tekankan di sini adalah
kepekaan kita kepada kehendak Tuhan. Banyak kemungkinan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti, setiap orang, setiap gereja, setiap pemimpin umat harus punya kepekaan kepada kehendak Tuhan masing-masing. Dan yang paling utama, kita menghadapi ini semua dengan satu sikap kerukunan. Karena Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan bahwa orang yang hidup rukun bersama-sama, duduk bersama-sama dalam kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat berkelimpahan. Kesanalah Tuhan memberikan berkat kesembuhan. Kesanalah Tuhan memberikan berkat perlindungan. Tetapi kalau kita mengawali, menghadapi ini dengan pertentangan, dengan permusuhan, saling menghakimi, saling menghujat bahkan, bagaimana berkat kesembuhan itu datang kepada kita? Bagaimana berkat perlindungan itu datang kepada kita? Walaupun kita mengandalkan ayat-ayat yang kita tahu, tapi kalau di dalam hati kita dengan semangat bertentangan, maka tidak akan ada berkat dalam hidup kita. Pekalah kepada kehendak Tuhan. Jangan biarkan diri kita saling menghakimi. Jangan biarkan diri kita saling menghujat. Jangan biarkan kehidupan kita saling menyalahkan. Mari kita hadapi dengan kepekaan kepada Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau. Mungkin ini saatnya bangsa ini diredakan dari pertentangan kemarin yang besar di negara kita. Untuk kita bersama-sama menghadapi dengan kerukunan, kebersamaan, doa bersama, berseru bersama-sama kepada Tuhan, dan Dia akan berbuat. Inilah saatnya gereja berdiri sebagai garam dan terang untuk duduk bersama-sama menyerukan pujian kepada Tuhan, walaupun itu mungkin dilaksanakan di rumah masing-masing. Doa yang dinaikkan, walaupun itu harus terpaksa dilakukan di rumah masing-masing. Karena kita ingin kita bersama-sama menghadapi ini dengan kerukunan. Mari saudara-saudara, kita jauhkan pertentangan dari hidup kita, dan biarlah kita ada di dalam kerukunan. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat yang berlimpah buat hidup saya dan saudara. Salam kebenaran, Tuhan memberkati.